أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم آلهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الميامين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu sedikit disinggung tentang awal mula datangnya Islam sebagai ajaran yang asing dan muslimin kala itu juga terasing. Dan kelak atau mungkin saat ini, saat dimana kita hidup, yaitu saat dimana ajaran Islam menjadi ajaran yang asing juga dan muslimin yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang terasingkan. Wallahu a'lam. Yang jelas kita melihat banyak fenomena di antara kaum muslimin banyak hal yang ketika kita pelajari atau kita kaji lagi tentang Islam, ternyata beberapa perilaku mereka yang mengaku mengklaim sebagai muslim tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam tersebut. Mafahimuddin hanya sebuah kajian yang ingin sedikit berupaya untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam, sama-sama berpikir untuk mengoreksi diri dan kembali kepada ajaran agama Islam yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para pengganti beliau, para imam suci alaihissalam. Kemarin atau pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya jahiliyah adalah masa kezaliman dan Islam datang sebagai ajaran yang penuh dengan kedamaian. Ketika wanita di sana di masa jahiliyah tidak dihargai dan tidak diberi penghormatan yang sesuai, Islam datang memberi penghormatan yang sangat agung kepada wanita. Kaum lemah ketika tidak dihargai sama sekali pada masyarakat jahiliyah, di Islam menjadi satu kekuatan bahkan. Wa nuridu an namunna 'ala, Allah berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Dan kami ingin menjanjikan kepada orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang dilemahkan di bumi ini, wa naj'alahum a'immah. Kami akan jadikan mereka pemimpin, wa naj'alahumul warithin. Mereka akan menjadi pewaris di dunia ini. Bagaimana Islam merubah mindset, merubah cara berpikir atau merubah budaya masyarakat jahiliyah dengan ajarannya yang baru. Maka dari itu Islam kala itu dianggap asing. Ketika ada orang suka lebih menikmati untuk menzalimi,
menguasai orang lain dengan cara yang tidak benar, Islam datang bahkan ingin mengatakan bahwasanya kezaliman harus dihapuskan dari masyarakat. Bagaimana kurang aslinya seperti itu. Ketika masyarakat umum menikmati kezaliman, Islam datang ingin menghapus kezaliman. Walaupun demikian, tidak semua di masa jahiliyah atau bahkan budaya di masa jahiliyah itu dihapus total oleh Islam. Ada beberapa ajaran atau beberapa budaya di masa jahiliyah yang masih dilestarikan oleh Islam, hanya saja perlu pembenahan. Seperti haji, sholat, beribadah kepada Tuhan, ya. Kemudian berpuasa, dan banyak hal yang lainnya. Hijab, ya. Jilbab, cara berpakaian, ya. Banyak hal yang lainnya yang masih dianggap positif oleh Islam, itu tidak dihilangkan, tapi dibenahi. Mungkin ada, ini sesuai dengan hadis yang populer oleh Rasulullah SAW yang bersabda, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Apa itu? Akhlak yang baik, akhlak yang baik. Rasulullah datang ketika ada akhlak dan budaya dan ajaran di masa lalu yang baik, tidak serta-merta dihapus oleh Rasulullah SAW, tapi disempurnakan. Mungkin kala itu hijab, jilbab sudah dikenakan, tapi Islam datang dengan menyempurnakan hijab tersebut. Haji juga demikian, puasa, sholat, dan lainnya. Islam datang dengan membawa etika yang baru, akhlak yang baru, atau mungkin penyempurnaan dari akhlaknya. Baru tapi merupakan penyempurnaan dari akhlak baik yang telah lalu di masa jahiliyah. Jadi sebenarnya agama ini agama yang penuh dengan wawasan kebaikan. Ketika siapapun ingin menggalinya, pasti akan mendapatkan. Ala kulli hal, jadi Islam datang sebagai agama yang damai dan penyebar kedamaian. Kemudian pertemuan-pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung soal iman. Jadi ketika Islam adalah pasif sifatnya, tidak mengganggu, maka iman mukmin bukan sekedar tidak mengganggu, tapi memberi manfaat. Orang yang mengklaim dirinya mukmin, seharusnya dia punya kreativitas atau punya banyak alternatif untuk melakukan kebaikan. Karena memang mukmin itu adalah seorang yang aktif memberi kebaikan, memberi manfaat kepada orang. Ini dua kata yang sudah kita singgung sedikit di pertemuan-pertemuan yang lalu. Untuk kata yang ketiga ini adalah, insya Allah akan kita singgung lagi, adalah soal dunia. Bagaimana Islam memahami kata dunia? Mungkin untuk masyarakat umum atau mungkin masyarakat-masyarakat yang beragama, dunia itu adalah diartikan sama persis dengan materi.
Dunia itu adalah materi, kedudukan, harta benda, rumah yang megah, apa. Alhasil intinya mereka menyimpulkan dunia itu adalah materi. Lalu bagaimana Islam mengartikan atau memahami kata dunia tersebut? Dunia dalam bahasa Arab dia bisa diambil dari akar kata dana yadnu dunuan, yang berarti dekat. Dana yadnu dunuan, dekat, atau dana yadni dania, yang berarti busuk atau jorok. Dunia menurut agama Islam adalah yang bisa dipahami sesuatu yang dekat dan menjerumuskan, yang membuat manusia, membuat hamba itu menjadi hamba yang jorok, hamba yang kotor, dan itu tidak identik dengan materi. Bisa berupa apa saja, bahkan dalam bentuk ibadah pun Islam bisa mengartikan itu sebuah dunia. Ketika apa? Ketika ibadah itu menjerumuskan seseorang. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda, "Laisa zuhdu alla tamlikat dunya, walakin an la tamlikakat dunya." Zuhud itu bukan kamu tidak memiliki dunia. Kadang orang memiliki dunia tapi dia bisa saja berkreasi, berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain. Jadi tidak identik, materi tidak identik dengan kata dunia menurut ajaran agama Islam. Az-zuhdu laisa an alla tamlikat dunya. Zuhud bukan kamu tidak harus memiliki dunia, sama sekali tidak. Walakin, ini poinnya, walakin an la tamlikakat dunya. Zuhud yang sesungguhnya adalah kamu tidak dimiliki oleh dunia, tidak dimiliki oleh sesuatu yang dapat menjerumuskanmu, sesuatu yang dekat yang dapat menjerumuskanmu. Ibadah, ketika ada orang ibadah tapi untuk riya atau untuk menghinakan orang lain yang tidak ibadah, dia merasa dirinya lebih saleh daripada yang lain. Ini sebenarnya ibadahnya adalah duniawi, walaupun wujudnya seolah-olah berwujud ibadah, tapi Islam menilainya sebagai dunia. Satu hadis lagi dari Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan, sayyi'atun tasu'uk khairun. Keburukan yang membuat kamu itu sadar lebih baik dari apa? Min hasanatin tu'jibuk. Lebih baik dari kebaikan yang membuat kamu ujub, membuat kamu berbangga diri. Jadi jangan disangka dunia itu hal-hal yang bersifat material saja. Tidak, Islam tidak menganggap demikian. Bisa jadi hal-hal itu, bahkan Al-Quran menyebutnya sebagai khair, kebaikan. Materi itu juga kadang disebutkan sebagai kebaikan oleh Al-Quran. Intinya adalah bahwasanya dunia tidak identik dengan materi. Bahkan yang kelihatannya tidak materi pun, atau wujudnya tidak materi pun, itu dianggap sebagai dunia. Seperti ibadah tadi, ibadah, sedekah, atau apapun yang tidak bersifat materi, tapi karena menjerumuskan manusia, menjerumuskan seorang hamba, maka dia dianggap sebagai duniawi.
Untuk berikutnya insya Allah kita akan membahas kebalikan dari dunia adalah akhirat. Demikian pertemuan kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.